Baik, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 4 untuk sekolah penggerak. Dan kali ini kita akan belajar mengenai bab 14, strategi berhitung, yaitu bilangan desimal bagi bilangan bulat. Sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari materi dari bab 13. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengembangkan keahlian dalam membagi bilangan desimal. Ya, pembelajaran pertama, ketika kita membagi sekian liter sari buah secara merata ke dalam 3 botol, berapa liter setiap botol berisi sari buah? Nah, jadi kita akan melihat satu botol besar yang berisi sari buah, namun jumlahnya belum kita ketahui. Nah, jika satu botol besar isinya belum diketahui, maka isi sari buah dalam botol tersebut akan dituang ke 3 botol kecil. Nah, kita perhatikan di sini ada satu botolnya itu berisi 3 liter, sedangkan jumlah botol ada 3. Nah, berapakah isi dalam setiap botolnya tersebut? Nah, jika kita ibaratkan dalam satu garis bilangan, maka yang berwarna oranye adalah merupakan isi sari buah yang memiliki satuan liter, sedangkan garis yang berwarna hitam adalah jumlah botol sebanyak 3 botol. Maka jika satu botol berisi 3 liter, maka dalam 3 botol isinya adalah 9 liter. Berarti 3 dikali 3. 3 botol dikali 3 liter sari buah, maka isinya adalah 9 liter. Nah, jadi botol besar ini berisi 9 liter sari buah. Nah, bagian yang kedua, letakkan beberapa bilangan di dalam kotak biru untuk menentukan isi setiap botol. Ketika kita meletakkan angka 6 liter, isi setiap botol adalah 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 liter. Ya. Ketika kita meletakkan 9 liter, maka isi setiap botol adalah 9 dibagi 3 botol, hasilnya adalah 3 liter. Nah, tetapi ketika kita meletakkan 5,4 liter, di mana 5,4 liter adalah bilangan desimal, nah bagaimana kita menghitung jawabannya? Bagaimana kita menghitung membagi bilangan desimal dengan bilangan bulat? Ya. Tulis kalimat matematika yang menyatakan peletakan 5,4 liter di kotak kosong tersebut. Ya, berarti 5,4 liter dibagi 3 botol. Ya, maka jika kita perhatikan di sini bahwa di kotak biru itu ada tulisan 0 dan botol. Ya, kalau kita lihat botolnya, itu terdiri dari 3 botol. Yang ditanya adalah dalam satu botol berapa liter berisi sari buah jika jumlah sari buahnya adalah 5,4 liter. Ya, jadi saya atau anak-anak bisa menghitung isi dari setiap botol dengan cara isi sari buah dibagi banyaknya botol, ya. Nah, bagian berikut, ayo pikirkan cara menghitung dengan menggunakan hal-hal yang telah dipelajari. Nah, bagaimana cara menghitung jawabannya jika kita mengubah satuan liter ke desiliter? Nah, itu pikiran cara yang pertama dengan merubah satuan. Pikiran cara kedua adalah saya menghitung jawabannya dengan menggunakan cara pembagian bilangan bulat. Jadi bilangan desimal itu dibulatkan terlebih dahulu. Itu salah satu caranya. Jadi ada 2 cara. Ya, kita akan melihat caranya Farida. Caranya Farida yaitu 5,4 liter bilangan desimal dirubah ke dalam bilangan bulat menjadi 54 desiliter. Satuannya ini berubah dari liter ke desiliter. Jadi kita merubah satuan dari liter ke desiliter, berarti itu mengalihkan dengan 10. Kemudian 5,4 dikali 10 hasilnya adalah 54 desiliter karena satu kali lompatan dari satuan liter ke desiliter. Mungkin anak-anak sudah
masih ingat satuan-satuan dalam bentuk tangga satuan dari tangga satuan yang tinggi ke tangga satuan yang terendah yang berjumlah 7 satuan liter ya. Kemudian 54 dibagi 3 hasilnya adalah 18. Maka 18 desiliter kita akan rubah lagi nanti satuannya ke liter. Nah, dalam garis bilangan yang warna oranye adalah sari buah, tetap yang warna hitam adalah jumlah botol, ada 3 botol, berarti 1 botol berisi 18 liter. Ya, 2 botol berisi 18 liter lagi ditambah 18 liter menjadi 36 liter. Dan 3 botol ditambah lagi 18 maka akan menjadi 54 desiliter ya. Maka kita dapat ketahui 54 desiliter dibagi 3 hasilnya 18 desiliter. Namun satuannya kita rubah kembali dari desiliter ke liter, maka dikali per 10 atau dibagi 10, maka hasilnya adalah 1,8 liter. Ya, kita akan mencoba caranya Dadang. 5,4 liter adalah 54 dikali 0,1 ya. Jadi ada 0,1 sebanyak 54 kali. Ya. Kemudian kita bulatkan 54 dibagi 3 hasilnya 18 seperti caranya Farida. Kemudian 18 kali 18 kali 0,1 ya, hasilnya 1,8 liter ya. 18 dikali 0,1 hasilnya 1,8 liter. Jika kita menggunakan gambar, digambarkan seperti ini. 5,4 dibagi 3, gambarnya adalah 5 kubus satuan yang masih utuh, menggambarkan atau melambangkan nilai 5 satuan, dan 1 gambar kubus satuan yang tidak utuh hanya terdiri dari 4 lembar kertas. Jadi masih kurang 6, jadi hanya 4, berarti dia 0,1 dikali 4 lembar, maka hasilnya adalah 0,4. Jika kita gabungkan maka akan menjadi 5,4 dibagi 3. Nah, gambar yang kedua untuk memudahkan pengerjaannya, kita bisa merubah ke dalam kertas lembaran ya, lembaran yaitu 54 dibagi 3 berarti 54 kertas lembaran bagi 3 ya, nanti hasilnya adalah 18. Nah, jadi gambar yang kedua melambangkan bilangan yang sudah dibulatkan, sedangkan gambar yang pertama melambangkan bilangan desimal. Kemudian idenya Kadek, saya menggunakan struktur bilangan desimal dan aturan pembagian. Nah, struktur dan aturannya itu bagaimana? 5,4 dibagi 3. 5,4 kita rubah dulu, kita bulatkan dengan cara mengalihkan dengan angka 10. Maka menjadi 5,4 dikali 10 hasilnya 54 dibagi 3. Hasilnya adalah 18. Kemudian jangan lupa kita mengalihkan kembali dengan 1/10 untuk mencari nilai satuan semula yaitu liter. Dan hasilnya adalah 1,8 liter. Nah, apabila salah satu bilangan yang dioperasikan kita bagi dengan 10, maka hasilnya dikalikan dengan 1/10 kembali. Nah, semua perhitungan pada bilangan-bilangan desimal dapat dilakukan dengan mengubahnya ke bilangan-bilangan bulat untuk memudahkan pengerjaannya ya. Bagian yang keempat, perhatikan kembali pada bagian yang ketiga tadi bahwa seperti yang Farida, Dadang, dan Kadek lakukan tadi, teknik tersebut, jika seluruh isi sari buah adalah 5,1 liter, berapa liter isi setiap botol? Nah, jangan lupa kita membulatkan dulu untuk memudahkannya. 5,1 dikali 10. Ya, maka akan menjadi
terus dibagi 3 botol. Nah, nanti akan mendapatkan hasilnya. Setelah mendapat hasil, maka kalikan satuannya ke dalam liter. Nah, itu salah satu cara. Mungkin caranya Kadek yang paling mudah ya. Nah, demikian penjelasan Ibu. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas yang terakhir yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.